Ada kelebihan yang sebanding di setiap kekurangan saudaraku. Pada hakikat syukur adalah menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat sebagaimana kata Abu Hazim mengenai syukur dengan anggota badan adalah engkau tahan anggota badanmu dari maksiat dan engkau gunakan dalam ketaatan pada Allah. Petik 2. Jami' al-Ulum wa al-Hikam, 2:84. Ada beberapa hal yang dicintai manusia, Allah Azza wa Jalla telah merincikan dalam ayat berikut ini. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah 24 ayat di atas menerangkan tentang orang yang begitu mencintai dunia, yaitu harta, tahta, hingga pasangan hidupnya. Saudaraku, ayat di atas kata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhid menunjukkan ancaman bagi orang yang menjadikan perkara duniawi tersebut lebih daripada agamanya. Gila harta, gila jabatan, gila kehormatan, gila ketenaran, hidup mewah dengan pakaian, makanan dan minuman, waktunya sibuk mengejar dunia, ia mengejar dunia lewat amalan akhirat. Juga lalai dari ibadah. Berbeda jika seseorang mengutamakan akhirat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya, dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan mencerai-beraikan keinginannya, dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 2465, Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Agar kita terhindar dari cinta dunia maka kita harus yakin dunia itu fana dibanding akhirat yang kekal abadi. Kita harus senantiasa garis bawah qanaah garis bawah, menerima, dengan apa saja yang Allah Azza wa Jalla telah berikan. Kita harus mendahulukan ridha Allah Azza wa Jalla daripada hawa nafsu dan kepentingan dunia, karena akan memperoleh kenikmatan begitu banyak di surga. Saudaraku, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim, nomor 2392, Al-Munawi rahimahullah dalam Mirqah Al-Mafatih menjelaskan, dikatakan dalam penjara karena orang mukmin terhalang untuk melakukan syahwat yang diharamkan. Sedangkan keadaan orang kafir adalah sebaliknya sehingga seakan-akan ia berada di surga. Saudaraku, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur dan jangan merasa tidak percaya diri hanya karena kekurangan yang kita miliki. Allah Azza wa Jalla menciptakan kekurangan bukan semata-mata ingin membuat kita bersedih dan tidak percaya diri melainkan agar kita berusaha menutupi kekurangan yang kita miliki dengan kelebihan yang kita miliki. Allah Azza wa Jalla tidak hanya menciptakan kekurangan melainkan juga menciptakan kelebihan yang sebanding dengan kekurangan yang kita miliki, oleh sebab itu jangan merasa tidak percaya diri. Percayalah bahwa tak ada yang sia-sia sekalipun itu kekurangan yang ada pada diri kita. Allah Azza wa Jalla menciptakan kekurangan bukan karena tidak sengaja. Karena setiap kekurangan yang ada pada diri kita senantiasa disertai dengan kelebihan yang membuat kita merasa bangga dan percaya diri, adanya kekurangan juga untuk membuat kita sadar agar tidak merasa sombong dengan kelebihan yang kita miliki. Bersyukur,
percaya diri dan terus berusaha meningkatkan kelebihan yang kita miliki. Suatu hari nanti akan ada seseorang yang akan mencintai kita dengan setulus hati tanpa pernah memikirkan kekurangan yang kita miliki. Kelak kita akan bahagia karena telah menyiapkan seseorang yang mampu menyempurnakan kekurangan kita sehingga kita merasa sempurna dan tidak merasa bahwa diri kita memiliki banyak kekurangan. Jangan pernah khawatir terhadap kekurangan yang kita miliki. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kekurangan kita, maka Azza wa Jalla pula yang telah merencanakan seseorang yang luar biasa untuk menutupi kekurangan kita. Pada akhirnya kita akan bahagia dan bersama dengan seseorang yang mampu menerima kita dengan apa adanya dan seseorang yang mampu melengkapi kekurangan yang ada. Tersenyumlah dan berbahagialah, kita pasti akan mendapatkan sosok yang kita inginkan. Perbanyaklah membaca _Sayyidul Istighfar, Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu dan aku di atas ikatan janji-Mu, dan aku berjanji kepadamu dengan semampuku, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu terhadap diriku dan aku mengakui dosaku padamu. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang boleh mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa pandai bersyukur dan _qanaah atas segala karunia Allah Azza wa Jalla untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bishab.